Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Umdatul Ahkam. Yang kita pelajari adalah Kitabus Shalah, bab yang sudah kita pelajari sampai dengan bab 18, yaitu babul jami', bab tentang kumpulan-kumpulan yang berkaitan dengan masalah sholat. Yang pertama adalah babu tahiyatil masjid, bab tentang tahiyatul masjid. Yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Penyebutan tahiyatul masjid ini adalah penyebutan dari para ulama, karena ketika masuk ke masjid ada penghormatan dan pemuliaan, yaitu dengan melakukan sholat 2 rakaat. Seperti halnya kalau kita dengar di bulan Ramadan ke depan ada sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah tarawih, bahasa kita terawih. Itu juga penyebutan dari para ulama. Jadi tidak ada penyebutan khusus dari Nabi itu namanya sholat tarawih, itu tidak ada. Nah, disebut sholat tarawih karena ada sebab-sebab atau maksud-maksud yang dikehendaki. Nah, demikian juga di dalam bab ini, babu tahiyatil masjid, bab tentang penghormatan terhadap masjid. An Abi Qatadah Al-Harithi ibni Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda, idza dakhala ahadukum, apabila salah satu kalian masuk al-masjidah, ke masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, hatta yusolliya rakaataini, sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ketika sudah masuk ke masjid itu namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Maksudnya demikian. Nah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian itu pernah satu hari, tepatnya di hari Jumat, ada seorang sahabat namanya Sulaik Al-Ghatafani. Dia masuk masjid di hari Jumat.
waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, sedang berceramah, menyampaikan nasihat-nasihat. Maka dia masuk masjid kemudian duduk. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadanya supaya dia berdiri, dikatakan ngadeg, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepadanya bahwa untuk masjid-masjid itu mempunyai kemuliaan dan kehormatan. Maka kemuliaan dan kehormatan masjid itu bagi orang yang masuk ke dalam masjid itu ada penghormatan yang harus dilakukan, yaitu tidak duduk kecuali dia harus sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Padahal itu hari Jumat. Nah, maksudnya Sulaik tadi, salah satu sahabat tadi itu, di hari Jumat dia masuk langsung duduk, itu tujuannya untuk mendengarkan khutbah Jumatnya Nabi, ingin mendengarkan dari lisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi diingatkan oleh Nabi, ditegur oleh Nabi. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu berkhutbah di hari Jumat, kemudian ada jamaah masuk, beberapa orang atau 1 orang masuk ke dalam masjid, duduk, kemudian diajak bicara oleh Nabi pada waktu khutbah Jumat. Imam ini berkhutbah, kemudian menghentikan khutbahnya, mengalihkan perhatian kepada seorang jamaah, lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kum fasholli rakaataini tahiyatan lil masjid au kama qala." Berdiri kamu, sholat 2 rakaat untuk tahiyah li masjid. Jadi langsung oleh Nabi diingatkan, ditegur, kalau belum sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sehingga di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al masjidah," apabila salah satu kalian masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk dulu, hatta yusolli rakaataini, sebelum sholat 2 rakaat. Nah, dari hadis ini kita dapat menyimpulkan pelajarannya, masyru'iyyatu tahiyatil masjid lidakhilihi, disyariatkan, artinya diperintahkan, disunnahkan tahiyatul masjid bagi orang yang memasuki masjid. Sehingga para ulama ini ada yang berdasarkan hadis ini menjadikan sebagai hukum yang wajib secara dohir. Berdasarkan hadis ini karena perintah dari Nabi, ayyakuma fayati sholatar rakaataini, supaya dia itu berdiri lalu mendatangi sholat 2 rakaat. Fal yusolli, perintahnya demikian, sehingga sebagian ulama itu berpendapat wajibnya berdasarkan dohir hadis ini. Tetapi jumhur ulama itu berpendapat kepada sunnahnya, jadi dihukumi sunnah. Artinya kalau tidak dikerjakan ya tidak berdosa, dikerjakan lebih utama, lebih baik. Ngonten. Kemudian yang kedua,
annaha masru'iyatun lidakhilil masjid fi kulli waqtin, disyariatkan bagi orang yang masuk masjid pada tiap waktu untuk sholat sunnah ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu derek-derek sedanten itu masuk ke dalam masjid, pergi ke masjid pada waktu apa saja, nah itu disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Walau kana waktu nahyin li umumil hadis, meskipun itu ada pada waktu yang terlarang. Misalnya kalau kita sebelum maghrib pada waktu guru bisyams, matahari itu yaghrib akan tenggelam, atau sesudah sholat asar, nah itu kita dapati penjelasan dari hadis-hadis yang lain, la sholata ba'dal asri, tidak boleh sholat sesudah sholat asar. Nah tetapi karena ini adalah kekhususan orang yang masuk masjid, maka sebagian ulama berpendapat fi kulli waktin, pada semua waktu, walau kana waktu nahyin, meskipun itu berada pada waktu yang dilarang. Misalnya pagi waktu atau pada asar kita mau maghrib, sebelum adzan kita datang ke masjid, boleh tidak kita sholat sunat tahiyatul masjid? Nah secara zahir dari hadis ini, li umumil hadis, untuk keumuman hadis, maka diperbolehkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Meskipun terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Nah kalau dikerjakan sholat tahiyatul masjid, nah tentunya juga ada kewajiban sahnya sholat, syarat dan rukunnya sholat itu terlebih dahulu harus berwudu. Nah sehingga diupayakan sebelum masuk masjid itu istighbabul wudu, disunahkan untuk berwudu. Kemudian secara khusus, kalau berada di Masjidil Haram, di Mekah ini, tahiyatul Masjidil Haramnya itu adalah at-tawaf, itu tawaf. Jadi kalau sudah melakukan tawaf, nah tawaf itu adalah tahiyat bagi masjid, tahiyatul Masjidil Haram. Walakin malam yuri di tawaf, tetapi bagi orang yang tidak menghendaki untuk tawaf, au yasukka alaihi, atau dia merasa berat untuk mengerjakan tawaf kalau di Masjidil Haram, fala yang bagi ayyada as-sholata, maka tidak pantas baginya untuk meninggalkan sholat, bal yusolli raka'ataini, bahkan dia harus mengerjakan sholat 2 rakaat. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ini pelajaran yang sangat berharga, karena sebagian besar kadang-kadang ada kumpul-kumpul, pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian di masjid misalnya, habis isak misalnya, malam-malam atau siang-siang, itu kebanyakan pada umumnya masuk masjid karena banyak orang kemudian langsung duduk, padahal disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Hadis nomor 19 atau babnya tadi, nanti saya berulang katakan. Mboten wonten dilajengaken bab 20, babun nahyi anil kalami fi shalah, bab tentang larangan dari bercakap-cakap atau berbicara di dalam salat. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, kunna, kami dulu di awal-awal Islam, kata Zaid bin Arqam, natakallamu fi shalah, kami berbincang-bincang di dalam salat. Yukallimur rajulu minna, seseorang dari kami mengajak bicara sahibahu kepada temannya, teman samping kanan atau samping kirinya. Wa huwa ila jambihi, dia ada pada sampingnya, di sebelahnya, di salat, di dalam salat. Itu sudah takbir Allahu Akbar bersama dengan Rasulullah. Sebagian sahabat itu ada yang noleh kepada teman kanan atau kirinya. Kang, wes mari kakang. Ya apa kabare? Wedhus e mau. Kalau wen apa mboten? Bincang-bincang dengan sebelah, niki bahasa kita, bahasa kula niki. Nek teng Arab mriku duka. Sahabat-sahabat bincangnya apa wallahu alam. Yang jelas sebagian sahabat itu ada yang mengajak bicara kepada sebagian yang lain. Fi sholati, di dalam salat. Ini di permulaan Islam. Hatta nazalat, sehingga turunlah ayat di surat Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillah, berdirilah kalian kepada Allah, qanitin, dalam keadaan tunduk, patuh, taat, diam. Maka qanitin di sini adalah orang-orang yang diam, sibuk berdialog, berbicara dengan Allah. Itu qanitin. Pak Umir Nabi sukut, maka kami para sahabat diperintah oleh Nabi bisukuti, untuk diam. Wa nuhina anil kalami, dan kami dilarang oleh Allah dan Rasul dari berbicara, dari bercakap-cakap. Berdasarkan ayat itu. Jadi berdirilah kalian untuk Allah, kepada Allah, menjadi orang-orang yang tunduk, patuh, taat, diam dalam salat itu. Diam bukan berarti
ba'dukum bi ba'din walau bil Qur'an atau kama qala. Jadi orang yang mengerjakan sholat itu dia sedang berbisik-bisik, bercakap-cakap, berdialog, berhubungan pikiran batinnya itu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Mulai dari Allahu Akbar, kemudian membaca bacaan-bacaan sampai Assalamualaikum, selesai sholat dengan salam. Falyanzur bima yunajihi, supaya dia memperhatikan. Orang yang sholat itu supaya memperhatikan ketika dia sedang berdialog, berbicara dengan Allah. Dilihat oleh Allah ini. Orang yang sholat itu dilihat, diperhatikan oleh Allah. Nah kalau sholatnya tidak benar, sholatnya tidak baik, sholatnya tidak khusyuk, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya itu? Makanya ada orang yang sholat tapi tidak diterima sholatnya oleh Allah. Kenapa? Celaka sholatnya. Lalai, lengah, tidak merasa sedang berdialog, berbicara dengan Allah sehingga tidak bisa menikmati indahnya sholat. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang di dalam sholatnya itu lengah, lalai. Lengah dan lalai. Makanya kita waktu mengerjakan sholat itu harus benar-benar merasa sedang berbicara dengan Allah. Kalau bacaan Qur'annya yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu tartilan, bacanya tartil, tidak cepat. Sehingga kalau kita dalam sholat kita jangan bacaannya itu cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Oh, itu sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Nah, kita dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya cepat itu dilarang, terlarang, sholat cepat itu dilarang. Ringan yang diperbolehkan. Ringan dengan cepat tidak. Rasulullah itu kalau sholat sunnah saja, sholatnya rakaataini khafifataini, 2 rakaatnya ringan. Sampai-sampai Aisyah itu bertanya-tanya, aqra'a al-Fatihah, aqra'akumul Qur'an. Rasulullah ini masa sholatnya hanya baca Fatihah saja, tidak baca surat-surat sesudah apa al-Fatihah itu. Itu menunjukkan sholatnya Rasulullah itu ringan, bukan berarti cepat dibaca, tidak seperti biasanya. Nah kalau untuk sholat-sholat wajib, Rasulullah itu sholatnya sangat tumakninah, khusyuk, bacaannya tartil, kemudian agak lama. Nah sampai demikian. Nah berbeda dengan sholatnya itu cepat. Artinya tidak menyempurnakan bacaan, tidak menyempurnakan gerakan. Itu dianggap sholatnya cepat. Sampai ada seorang sahabat itu masuk masjid kemudian sholat, menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disuruh oleh Nabi, ulangi sholatmu. Disuruh ulangi lagi sholatnya. Kemudian sholat 2 rakaat, datang kepada Nabi mengucapkan salam. Lalu Nabi menjawab salam dan menyuruh ulang kembali, ulangi sholatmu sampai terjadi 3 kali. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan sholat saya? Kau perintahkan saya sholat, saya lakukan, tapi kok diulang-ulang ya Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, kalau kamu sholat begini dan sampai selesai. Itu di dalam riwayat akan kita temukan hadisnya. Jadi kalau sholat itu ya tumakninah, khusyuk, tidak cepat-cepat. Bahkan dianggap cepat itu kalau rukuknya dan sujudnya cepat. Gerakannya, maaf ya, gerakannya tidak benar. Kamu tunggu, keluarin contoh gerakan tidak benar pada waktu rukuk. Orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan juga tidak menyempurnakan sujudnya. Itu termasuk di antara pencuri di dalam sholat. Ini perlu kita perhatikan. Maka kalau kita sholat, kesusu, jangan tergesa-gesa. Tidak boleh sholat tergesa-gesa. Sholat itu harus dilakukan dengan tumakninah, pelan, tenang. Kalau misalnya tidak membaca bacaan-bacaan yang lama dan panjang ya, yang penting ringan, tapi sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan sholat itu harus disibukkan dengan bermunajat kepada Allah. Jadi ucapan-ucapannya, bacaan-bacaannya itu berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk menjaga sholat ini dan memerintahkan supaya memperhatikan di dalam sholat itu. Sampai kalau ada orang yang sholat, kita tidak boleh rame karena akan mengganggu orang yang sedang sholat.
para sahabat berkumpul di masjid. Sebagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Ditingali tenggene masjid niku enten sing salat, enten sing maos Quran. Kan sama-sama kebaikan lho nggih. Baca Quran, nggih salat ngoten. Yang salat ini juga dibaca secara jahar karena waktu itu malam. Nah, yang baca Quran di sini juga dibaca dengan jahar, suara keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wala yajhar ba'dukum bi ba'din walau bi qiraatil Quran. Janganlah mengeraskan bacaan sebagian kalian kepada sebagian yang lain meskipun dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, dengan bacaan Al-Qur'an saja kita baca, kalau keras-keras kemudian orang ada sholat kita tidak boleh. Walaya jahar, jangan dikeraskan, boleh baca sendiri, sekedar kita dengar, tapi jangan keras-keras, nanti mengganggu orang yang sedang sholat. Apalagi dengan bacaan-bacaan selain Al-Quran. Nah, kita-kita bapak ibu-ibu jamaah sekalian, mantun adzan, mestinya kan disibukkan dengan sholat sunnah. Ada yang sholat sunnah, sebagian dari kita ada yang nyanyi. Robbana ya Robbana Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bacaannya dikeraskan. Napa namanya niku? Puji-pujian. Dengan bacaan Quran saja kita tidak boleh dikeraskan, apalagi puji-pujian, apalagi pakai speaker dikeras-keras, itu dilarang. Makanya berdasarkan hadis tadi, wala yajhar ba'dukum ba'dhan walau bil Quran, tidak boleh mengeraskan bacaan. Ketika ada orang sholat jangan keras-keras, apalagi dengan bacaan-bacaan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wonten sing perlu tangkretaken? Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la innama hiya la yasluhu fiha minal kalam. Sesungguhnya sholat itu tidaklah pantas padanya dari berbincang-bincang, berucap-ucap. Seperti anak kecil itu kalau sholat sering berbicara dengan temannya yang lain. Nah, itu tidak pantas demikian. Innama fiha, sesungguhnya pada sholat itu di situ ada at-tasbih, at-tahmid, at-takbir, wa qiraatul Quran. Maka di dalam sholat itu nanti akan terdapat tasbih, tahmid, takbir, dan juga qiraatul Quran. Artinya ketika kita mengerjakan sholat itu supaya kita lakukan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatnya Nabi bagaimana? Mulai dari permulaan sampai terakhir salam, selesai sudah salatnya. Nah, itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita memperbuat atau melakukan ibadah sholat itu ternyata sholatnya tidak sesuai dengan petunjuk. Nah, untuk bisa supaya sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi, maka kita harus pelajari itu hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan babakan atau masalah-masalah
sholat. Kanal kalamu fi sholah itu awalul Islam, mubahan. Bolehnya berbicara di dalam sholat itu pada permulaan Islam. Itu boleh biqadril hajah, sesuai dengan keperluan. Kemudian hukumnya berubah, tahrimul kalam fi sholah, diharamkan berbicara di dalam sholat ba'da nuzulil ayah wa qumu lillahi qanitin. Sejak turun ayat itu maka tidak boleh berbincang-bincang di dalam sholat. Sampai pernah terjadi orang sedang sholat kemudian ada yang wahing, kemudian mengucapkan di dalam sholat berjamaah, hajing alhamdulillah, ngoten. Enten sing ngoten keprucut karena sudah terbiasa kalau wahing baca hamdalah, ngoten iki. Kemudian selesai sholat Rasulullah bertanya, siapa tadi yang berucap alhamdulillah tadi? Saya ya Rasulullah. Seorang sahabat mengatakan demikian. Kemudian mendapatkan penghormatan dari Rasulullah SAW. Dengan ucapanmu itu terangkat kebaikannya di langit. Au kama qala. Tapi wala ta'ud, ning aja dibaleni meneh. Wis niku mawon. Ndak perlu diulangi lagi, ndak boleh, ngoten. Karena di dalam sholat itu sudah ada kaifiyahnya, bacaan-bacaannya itu sudah ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya harus kita perhatikan tentang persoalan sholat ini. Kemudian berkaitan dengan wa qumu lillahi qanitin, sejak turun ayat itu yang dimaksud dengan qanitin itu al-qunut, yaitu kunut. Kunut yang dimaksud di sini adalah diam, sibuk dengan bacaan-bacaan di dalam sholat. Itu yang dipahami oleh para sahabat. Kunut. Yang dipahami oleh kita kunut itu adalah kunut subuh, ngoten nggih. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Kunut yang dipahami sebagian saudara kita yang dibaca di waktu subuh itu tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu sholat subuh. Diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu pada waktu sholat witir, ngoten. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Itu dibaca pada rakaat terakhir, baik 1 rakaat atau 3 rakaat pada sholat witir. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pada sholat duhur, tidak pada sholat asar, maghrib, isya, juga tidak pada sholat subuh. Ngoten. Nah, terus subuh kok dibaca itu? Nah niki monggo ngaji, ngoten kersane sumerap, ngoten. Kalau mboten ngaji kan mboten sumerap, ngoten. Wonten sing ditangkletaken 2 bab 2 hadis. Terakhir babul ibrodi fid duhri fi min siddatil harri. Bab tentang mendinginkan pada waktu siang, pada waktu duhur, min siddatil harri, karena sangat panas. Ini terjadi pada musim panas. Maksudnya bab ini menerangkan tentang kalau sholat duhur di siang hari itu keadaannya itu sangat panas sekali, maka boleh untuk diundur waktunya agar tidak kepanasan, supaya sholatnya itu dalam keadaan tenang.
Kemudian ada yang berpendapat sekarang meskipun panas, masjid-masjid sudah ada kipas angin. Masjid-masjid sudah ada AC, sehingga tidak harus diakhirkan. Nah, ini tidak demikian. Ini persoalannya persoalan ibadah sifatnya tauqifi. Penentuan waktu ini sudah ada ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini waktu zuhur. Dan di dalam bab ini menerangkan boleh dilakukan sholat zuhur itu pada permulaan waktu, tepat waktunya, atau karena sebab situasi dan kondisi min syiddatil har, karena panasnya yang menyangat itu, maka sholat zuhur itu diundur waktunya. Barangkali 10 menit atau 1/4 jam atau setengah jam, baru kemudian dikumandangkan adzan. Jadi adzannya tidak harus pada waktu misalnya pukul 11.30. Nah, karena situasinya itu sangat panas sekali, maka boleh diundur misalnya jam 12 atau jam sekian, diundur waktunya. Nah, inilah yang dijadikan oleh mu'allif babnya ini, babul ibrodi fid dhuhri min syiddatil har. Dereng masuk isak tadi ya? Dereng. Nggih, kita baca hadisnya 3 menit insyaallah rampung. An Abdillah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, idzastaddal harru, apabila panas itu menyengat, fa'abridu anis sholati, maka dinginkanlah dari sholat. Fa inna syiddatal har, karena sesungguhnya sangatnya panas itu, min faihi jahannam, itu termasuk uapnya neraka jahanam. Dalam hadis ini yang dimaksud abridu, dinginkanlah di sini. Kalau sudah masuk waktu sholat, kemudian situasinya sangat panas, itu supaya didinginkan, itu maksudnya ditunda atau diundur waktunya, agak diundur waktunya ini, supaya tidak kepanasan ketika mengerjakan sholat. Karena kalau dalam keadaan panas, nah itu nanti akan menyebabkan kekhusyukan di dalam sholat itu akan berkurang. Terakhir wonten sing perlu tangkretaken Bapak Ibu jamaah sekalian. Ini bab 20 1 nggih. Nggih. Jadi prinsipnya idza dakhala ahadukum al masjid, siapapun pokoknya masuk masjid. Jadi baik yang muadzin atau tidak muadzin, ya, kalau masuk masjid disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Lah kalau muadzin itu masuk masjid kemudian adzan, ya berarti sholat sunnahnya itu boleh dikerjakan sesudah adzan. Kemudian sholat sunnah lagi bainal adzan wal iqamah, tidak masalah, ngoten. Kangge lek salat sunah riyin waktunya karena tidak ada yang adzan, ngoten nggih. Lah waktunya adzan sinten, ngoten, kan sudah menjadi petugas, menjadi muadzin. Jadi salat sunah tahiyatul masjidnya kapan ya? Itu boleh dikerjakan sesudah adzan atau datangnya itu diawali, jadi belum masuk waktu adzan itu melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Cekap nggih? Nggih.
yang mencakup ketiga-tiganya butuh dalil dan harus mendatangkan dalil. Yang penting kita baca dalil, ada dalilnya kita amalkan. Kemudian juga yang terjadi di tengah-tengah kita nih, waktu sholat ada sholat sunat tahiyatul masjid dikerjakan, lalu sholat sunnah syukrul wudhu dikerjakan, kemudian sholat sunnah qobliyah, sholat wajib dikerjakan. Gak komat-komat ini. Nah, padahal al-iqamah hakul imam. Iqamah itu hanya imam. Jadi kalau ada orang sholat sunnah kemudian diiqamati, boleh dibuyarkan sholatnya. La sholata inda iqamatis ila sholata indal iqamah. Tidak ada sholat sunnah pada waktu iqamati sholat. Nah, prinsipnya sholat itu sebutannya apa tidak disebutkan. Di situ kan fal yusolli rakaataini. Hanya sebutannya para ulama gitu aja. Pokoknya kita masuk masjid, di situ kita gunakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Tidak perlu kita ini usolli sunnatal syukrul wudhu, usolli sunnatat tahiyat. Tidak perlu demikian. Pokoknya sholat sunnah 2 rakaat itu aja. Menurut kemampuan kita itu tidak mengapa. Wallahu alam. Cekap nggih? Mugi-mugi ngaos dalu niki ndadosaken tambahan ilmu manfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.